Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Organizer for Optimal Effectiveness pada topik kelima mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Adapun kelompok kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, Siti Raudatul Fadilah, dan yang kedua adalah Yuda Nurdiatama. Nah, selanjutnya pada lembar kerja Organize terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bagaimana pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Nah, menurut kelompok kami bahwa pengalaman belajar yang paling baik adalah pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam praktiknya, maka guru harus menggunakan model pembelajaran yang berbasis proyek atau kita sebut sebagai PJBL. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk menjadikan pengalaman belajar menjadi nyata. Nah, dengan demikian, pembelajaran berbasis proyek diharapkan dapat menghubungkan langsung antara objek pembelajaran dengan peserta didik sehingga akan tercipta pengalaman belajar yang optimal dengan melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, pengalaman belajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek berkaitan dengan materi penelitian sejarah. Nah, di tempat saya melaksanakan PPL, pada pembelajaran terbimbing membahas tentang penelitian sejarah. Nah, peserta didik diajak untuk terjun langsung ke lapangan, yaitu mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di kawasan Banten Lama. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami materi tersebut secara mendalam karena langsung mempraktikkan aktivitas tersebut dalam bentuk proyek. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, menurut kelompok kami, untuk dapat meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dalam proses pembelajaran perlu menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Media ini berfungsi sebagai alat bantu sehingga pembelajaran lebih bermakna agar materi yang diajarkan dapat tersampaikan dengan jelas, menarik, dan interaktif kepada peserta didik. Nah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Sebagai contoh, untuk menghindari kesalahpahaman, maka guru dapat menentukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, diperlukannya komunikasi yang terjalin dua arah antara guru dengan peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Nah, menurut kelompok kami, dalam rangka mengatur dan mengurutkan pengajaran, perlu adanya atau perlu membuat sebuah perencanaan yang sesuai, terutama yang dituangkan di dalam RPP. Karena hal tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk bisa membuat suatu rencana sesuai dengan apa yang diinginkan agar peserta didik mampu memahami materi. Kemudian, memasukkan rencana pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan metode yang sesuai agar peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Oke, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.